Tapi kan siapa aja? Ini Pak. Tom. Iya. Baik, salam kabar. Baik, sehat walafiat. Wes, apa kabar? Alhamdulillah. Mana aja? Sus yang biasa kan bawa itu kan? Bawa sendiri ya, tapi lo punya sendiri. Aku ternyata. Excellency, ayo excellency. Excellency dong. Mana sini? Enggak. Sini biar dekat. Biar dekat sini. Excellency mesti dekat. Coba apa kurangnya? Pantas dari tadi nggak mau duduk di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Jadi akhirnya supaya tidak usah keliling banyak-banyak tempat, akhirnya teman-teman bersepakat untuk kumpul secara bersama. Dan kita dengan senang hati dan 9 Juni dan kalau lanjut 9 September Bebas. Kita desain sesuai dengan berapa waktu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi di dalam saya datang jam 6, tapi karena menunggu azan, jadi terus kemudian waktu itu kita diizinkan sholat di rumah di tempat pribadinya Pak Hairul. Terima kasih Pak Hairul. Saya mendapatkan kehormatan untuk bicara di depan saudara-saudara sekalian, khususnya tadinya sudah dikatakan Saudara Hairul berada di media di bawahnya Mega, di bawahnya Trans, di bawahnya Trans. Tapi saya gembira sekali bahwa berbicara dengan sekian banyak tokoh-tokoh yang sudah saya kenal dan tokoh-tokoh yang sangat senior di media di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa apa tujuan berpartai? Tujuan berpartai adalah membuat suatu ideas, menjadikan partai itu the party of ideas, dan menjadikan kemudian menelurkan ideas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat, untuk sesuatu masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang lebih madani, yang mandiri, masyarakat lebih sejahtera. Itulah tujuan berpartai. Karena itu dari awal saya selalu mengatakan, dari urusan saya katakan Golkar harus kita buat menjadi parti ideas. Dia tidak saja memperjuangkan tentang bagaimana cara memenangkan satu pemilu, tetapi juga memberikan ide-ide bagi Indonesia lebih maju. Karena itulah di dalam rangka Partai Golkar sejak saya mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum tahun 2009. Pada tahun 2009 itulah kita mulai, dan 2010 kita membuat satu step-step, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Partai Golkar sampai dengan 2015 sesuai dengan kepengurusan saya. Pada itu waktu itu juga kita bagi tahun per tahun dan kita namakan tahun per tahun itu. Tahun 2010 kita namakan tahun konsolidasi. Tahun 2011 kita namakan tahun kaderisasi. Tahun 2012 kita namakan tahun karya kekaryaan. Tahun 2013 adalah tahun pemantapan. 2014 adalah tahun kemenangan. Dan 2015 adalah tahun evaluasi. Tidak ada perubahan dari rencana pada 2010 itu sampai detik ini. Semua langkah-langkah itu diajukan Partai Golkar
dibuatlah satu konsolidasi. Kita tahu bahwa Partai Golkar mengalami satu kekalahan yang telak, kehilangan lebih daripada 9 juta suara pada pemilu 2009 yang lalu. Karena itu perlu ada konsolidasi partai. Selalu saya menggariskan bahwa konsolidasi itu tidak bisa hanya berjalan secara vertikal, yaitu di mana pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa, tetapi juga secara horizontal, yaitu semua organisasi massa yang mendukung Partai Golkar harus mendapatkan suatu konsolidasi terhadap partai ini sendiri. Jadi itu yang kita lakukan pada tahun pertama, kita melakukan konsolidasi semua kekuatan Partai Golkar. Konsolidasi ini berjalan terus, sampai sekarang tetap berjalan terus. Dimulailah pada 2011 adalah tahun kaderisasi. Sebuah partai yang baik tentu harus mempunyai kader. Kader itu tentu di dalam cara-cara pemenangan sebuah partai sekarang tidaklah dimaksudkan untuk menambah suatu kuantitas kader partai dan jumlah yang luar biasa hebatnya, tapi justru untuk meningkatkan kualitas daripada kader-kader partai yang bergabung dalam Partai Golkar itu. Jadi kualitas partai itu menjadi suatu acuan utama yang kita lakukan pada 2011. Bagaimana kader-kader ini akan siap ditempatkan di tempatnya masing-masing. Yang berada pada DPRD, yang bersiap untuk menjadi bupati, yang bersiap menjadi wali kota, dan seterusnya. Kita berikan satu teori-teori kepemimpinan dalam kaderisasi itu. Jadi berbeda dengan satu target-target yang lalu, yang dilakukan adalah untuk memperbanyak jumlah kader partai. Pada waktu sekarang mulai 2011, selain memperbanyak kader partai, tapi yang lebih penting adalah meningkatkan suatu kualitas daripada kader itu. Diberikanlah teori kepemimpinan, diberikanlah tentang Pancasila, diberikanlah tentang bagaimana satu Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, sesuai dengan satu doktrin daripada Partai Golkar. 2012 kita tetapkan konsolidasi kaderisasi itu berjalan terus sampai sekarang. 2012 kita mulailah tahun karya kekaryaan, artinya sebagai sebuah partai yang mendefinisikan dirinya sebagai partai yang melakukan karya. Kita memulai 2012 itu satu kegiatan-kegiatan yang mendekati rakyat. Kita tugaskan seluruh stakeholder Partai Golkar untuk mendekati rakyat, menanyakan kepada mereka apa kehendak rakyat. Karena waktu itu muncullah satu simbol dari Partai Golkar, suara Golkar, suara rakyat. Kita mulai pada waktu itu menanyakan apa problematik yang dihadapi oleh para rakyat itu, apa kehendak mereka melihat ke depan. Lalu kemudian mereka, kader-kader Partai Golkar, harus melakukan satu kegiatan-kegiatan fisik yang mendekati rakyat. Kegiatan fisik yang bersifat menambah kesejahteraan rakyat mereka, misalnya kesejahteraan, misalnya berobat gratis dan sebagainya. Tapi yang lebih penting itu lagi adalah bagaimana konsep-konsep itu mereka berikan kepada pimpinan Partai Golkar di Dewan Pimpinan Pusat yang menyangkut daerah atau problem-problem spesifik yang menyangkut daerah masing-masing. Problem di daerah Timur berbeda dengan problem yang berada di Sulawesi Selatan. Problem yang berada di Papua berbeda dengan satu problem yang berada di Sumatera Selatan. Nah, itulah yang kita katakan satu tahun karya kekaryaan. Pada saat itu di 2012 kita melihat luar biasa kegiatan di kader Partai Golkar mendekati rakyat dan menanyakan kepada mereka. 2013 adalah tahun pemantapan. Pada tahun 2010 itu kita sudah desain bahwa 2013 Partai Golkar harus kembali menjadi nomor 2 atau nomor 1.
Apa yang mau dimantapkan kalau kita nggak nomor 2 atau nomor 1? Jadi 2010 kita desain bahwa pada 2013 Partai Golkar sudah menjadi nomor 2 atau nomor 1, dan tahun itu kita namakan tahun pemantapan dari partai. Dimantapkanlah pada tahun 2013 itu. Terus menerus kita lakukan kegiatan-kegiatan pemantapan di berbagai cara. Dan sekarang pada 2014 kita menetapkannya sebagai tahun kemenangan. Kalau kita berbicara, kalau kita lihat semua skenario itu dibuat pada tahun 2010, semua hasil Rapimnas dan tujuan Rapimnas yang dilakukan setiap tahun kita buat pada tahun 2010. Semua topik Rapimnas dibuat pada tahun 2010, dan kita melihat bahwa semua yang direncanakan itu telah diberikan Allah, telah kita capai. Sekarang yang belum adalah pada tahun 2014 ini, apakah Golkar benar-benar mampu menjadikan 2014 sebagai tahun kemenangan bagi Partai Golkar, baik di dalam Pileg maupun bagi Pilpres. Jadi itu yang selalu dikemukakan Partai Golkar. Pada tahun 2011 awal, di depan DPR, khususnya fraksi Partai Golkar, saya terbuka untuk seluruh anggota DPR pada waktu saya menyatakan kepada semua kader-kader partai politik lainnya, mengajak mereka untuk menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Saya mengatakan pada mereka, tidak pada tempatnya lagi kita berbicara beradu satu kekuatan dengan menjelek-jelekan orang, dengan melakukan insinuasi, dengan melakukan fitnah. Tetapi kita biasakan sebuah partai politik atau semua partai politik itu bila hendak menang, dia harus mempunyai ide, dia harus mempunyai satu gagasan, dan kita jadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Itulah yang kita gembar-gemborkan dari mulai awal 2011, tepatnya 18 Januari 2011, saya mengatakan hal itu. Ini untuk mengcounter satu rapat-rapat di DPR yang berbicara tentang, kalau masih ingat, ikan paus, ikan teri, dan sebagai ikan-ikan. Lalu bicara binatang-binatang lainnya. Saya mengatakan, kita stop itu, dan mari kita beradu gagasan. Mari sebuah partai politik harus berani beradu gagasan.